selamat datang teman-teman. Ini adalah hari yang menurut saya luar biasa karena ada satu jawaban dari doa saya yang muncul hari ini dengan cara yang sangat tidak terduga. Maksudnya gini, kadang kalau misalnya kita sudah meniatkan sesuatu ya, kita tuh bingung gimana caranya hal itu akan mewujud nyata. Kadang kita bingung kayak is that really what we deserve? Is that really going to happen? Dan kadang bahkan pada beberapa waktu kita bisa lupa bahwa kita pernah menetapkan niat seperti itu. Tapi tiba-tiba pada saat kamu sudah nggak ngebahas itu lagi dengan diri kamu sendiri and you feel like okay, I'm not going to figure things out anymore, and I just yaudah kayak kamu meniatkan sesuatu lalu kamu lepas dan kamu go on with your life, kamu menjalani hidup kamu seperti biasa, dan tiba-tiba pada saat kamu tidak mencari, boom, that things come and then you realize that oh wow, segala hal yang kita niatkan selalu mewujud nyata. Do you agree with me? Kayak teman-teman pernah nggak melakukan sebuah kontemplasi terus kamu ngelihat ke belakang dan kita ngelihat sekeliling apa yang terjadi, apa yang sudah kita lewati, apa yang sudah ada di hidup kita, dan you realize actually you have done lots of quantum leap. Ada banyak momen-momen di hidup kamu yang ternyata itu adalah nggak cuma jawaban dari doa kamu di beberapa tahun yang lalu mungkin atau di beberapa bulan yang lalu, tapi juga itu adalah tanda bahwa kamu sudah berubah menjadi seseorang yang berbeda. Dan mungkin kamu ngelihat dunia kamu yang sebelumnya, pertemanan kamu sebelumnya, atau mungkin hubungan yang lain sebelumnya, and even the way you relate with your parents, itu kayak semuanya udah berubah. Dan kadang kamu ngelihat di depan kaca, kamu kayak, who are you, Itu quantum leap. So let's talk about quantum leap. Apa yang disebut dengan quantum leap? Kalau teman-teman ngelihat ya, ada orang-orang di luar sana, atau mungkin di hidup kita sendiri, atau mungkin kita sendiri, atau ya orang-orang di hidup kita dalam artian kayak temen waktu SMP, teman SMA, teman kuliah, siapapun yang pernah singgah di kehidupan kita, beririsan di kehidupan kita, kemudian pada saat kita kenal mereka dulu, dengan pada saat kita lihat mereka siapa sekarang, itu tuh kayak, who are you? Like I don't recognize you anymore. Dan saya ngomongin dari skala yang ekstrim, yang kayak dulu mungkin dia benar-benar nggak punya apa-apa, sekarang dia jadi miliarder misalnya, atau mungkin dia yang dulunya cupu banget, sekarang dia punya sekolah, melakukan sesuatu yang gila. Dan and you can see when people are really connected to their highest truth, kayak ketika kamu menemukan seseorang, melihat seseorang dan glowing dalam artian yang sebenar-benarnya, nggak cuma kita nggak ngomongin dari level fisik ya, fisik cuma perwujudan, tapi dalam semua aspek you can see that they have this radical change that's happening within and outside their life. Nah itu tuh adalah tanda bahwa seseorang mengalami lompatan realita. Dan saya tadinya nggak menyadari bahwa ini sebuah hal yang nyata gitu ya, tapi saya menyadari bahwa saya sudah mengalami itu bahkan sejak saya kecil, dari saya SMP. Kalau teman-teman pernah baca postingan saya yang gambarnya di rapot saya ketika SMA dan SMP ya, itu you can see that saya bukan cuma dibully, bukan cuma banyak alerginya, bukan cuma cupu, dan bahkan saya ngerasa jelek, nggak punya teman. Tapi nilai saya tuh jelek semua. I mean literally ketika saya ngambil rapot, orang tua saya harus selalu datang ke sekolah most of the time because I was so suck at school, dan hampir tinggal kelas juga. Jadi kalau dilihat di sini itu merah semua. Tapi kalau kamu scroll down ke bawah, you will be able to see my report card, and it was bad. Nah 3 tahun berikutnya saya jadi duta mahasiswa. Di tahun berikutnya lagi saya dikirim ke Dubai untuk mewakili Indonesia pada saat itu International Youth Leadership Conference untuk Gulf Cooperation Council, dan saya menang di sana melakukan simulasi negosiasi untuk Gulf Cooperation Council. Jadi itu tuh kayak negosiasi antar negara yang mencakup tentang pertukaran atau barter kesepakatan gitu, negosiasi gitu. Dan itu dalam kondisi di rapot saya di sini bahasa Inggris 52 guys. Nah bahasa Inggris saya 52, dan tahun besoknya lagi ke Jerman untuk mewakili G20 Youth Forum. And I just realize it now, setelah saya punya MBS dan saya melakukan semua ini dan saya jadi terapis, saya baru menyadari bahwa ilmu atau pengetahuan atau sebuah teknologi untuk melakukan lompatan realita itu udah ada di dalam diri saya sejak dulu. And now when I talk about this di Innate Wisdom and Purpose, rasanya sangat natural. Dan saya juga ngerasa semenjak Innate Wisdom and Purpose launching, saya ngerasa kayak punya sort of energy yang itu nggak tahu datang dari mana. Tapi kalau teman-teman perhatiin, saya nggak pernah ngonten setiap hari. Karena saya juga bukan tipe orang yang suka
terlalu lama di social media, and I have this love and hate relationship with social media, you know that for sure. Tapi semenjak saya lagi ngerjain Innate Wisdom and Purpose, kayak ada sesuatu yang kebuka di diri saya, dan saya ngerasa lompatan realita yang banyak ini kemudian kayak semua memori-memori bahwa itu pernah terjadi bahkan pada saat saya SD, SMP, SMA, itu tuh muncul semuanya. Dan sekarang kalau kita ngebahas dari teori quantum physics ya, fisika kuantum, apa itu lompatan realita? Oke, yang saya ingat dulu waktu saya ngambil sesi hipnoterapi, waktu saya belajar sama Ibu Natalia Sunaidi, beliau pernah bercerita bahwa ada satu case di mana seorang klien itu punya trauma yang dia dapatkan pada saat dia dijanin. Oke. Kemudian dia terapi dan dia mendapatkan apa sumber traumanya ketika dia di masa janin itu. Dan kemudian dia melakukan sesuatu dengan trauma itu, basically ya dengan teknik hipnoterapi seperti biasa. Dan kemudian dia merasa setelah terapi hidupnya dengan cara dia connect sama ibunya berubah, dan gak cuma itu, cara dia melihat dirinya sendiri juga berubah. And somehow kalau kita ngomong dari perspektif otak ya, kesadaran manusia, bahwa memang ketika tubuh kita, jalinan saraf di tubuh kita berubah oleh sebab sebuah rasa yang intens, maka perilaku dan juga respon kita terhadap lingkungan akan berubah, dan kemudian ini akan mempengaruhi realita kita secara keseluruhan. Pada saat itu saya belajar tentang hipnoterapi dan bagaimana kehidupan klien bisa berubah dengan drastis ketika sesuatu diubah. Saya belum tahu tentang konsep quantum leap, saya belum banyak belajar tentang fisika kuantum, karena pada saat itu saya juga tahu, pernah baca beberapa artikel yang bilang kayak, oh fisika kuantum is hoax, itu pseudoscience, nggak bisa dipertanggungjawabkan. But guys, if that's really pseudoscience, kenapa orang-orang yang mempraktekkan nilai-nilai yang terkandung pada fisika kuantum dan kemudian mereka mempraktikkan itu dalam kehidupan mereka sehari-hari dan menggunakan falsafah yang sama atau beberapa prinsip dari fisika kuantum di hidup mereka berubah dengan drastis? Like, why is that? If that's a lie, if that's not a real thing, then why is that? Dan pada saat itu ketika saya mulai belajar tentang fisika kuantum, saya menyadari satu hal, bahwa kalau misalnya sebanyak mungkin manusia bisa connect sama inner truth-nya, ya, inner truth ini dalam artian kecerdasan, kejeniusan, kesadaran bawaan tentang segala sesuatu yang membuat kita tidak bisa dikontrol, dimanipulasi, dan digoyahkan. Dunia yang kita jalani saat ini, the society that we see around us won't be like this. Oke, lihat seberapa banyak hal yang begitu kacau balau, carut marut di dunia dan sistem geopolitik kita, karena banyak sekali manusia-manusia yang sudah dibentuk untuk menjadi begitu tidak berdaya. Dan kalau misalnya kita ngebahas dari fisika kuantum, di mana banyak orang-orang yang sudah mengakses hipnoterapi bahkan sampai ke level gamma, dan kemudian ini orang-orang yang pertama kali belajar tentang hipno dan menemukan banyak teori dan kemudian tetap expand gitu ya, dan mereka menemukan konsep waktu, bahwa waktu itu tidak berjalan linear, dia berjalan paralel. Dan kalau teman-teman pernah dengar konsep parallel universe, then this is a part of the dialogue. Oke, nah kita bisa mundur ke zaman Babylon, bahkan gak usah terlalu jauh ke zaman Babylon, yang itu juga connect sama segala sesuatu yang pernah di-mention di Holy Quran, Holy Bible, Old Testament, New Testament. Kita nggak sentuh itu, kita ngomong di zaman yang lebih deket deh, tahun 98 misalnya, atau lebih mundur lagi sedikit di zaman penjajahan, right? Ada banyak sekali hal yang ditanamkan kepada kolektif untuk membuat kita terdiskoneksi dari kesejatian kita, dari potensi sejati kita, dan hal yang paling mudah yang bisa dikendalikan adalah kesadaran. Ditanamin rasa takut, ditanamin skeptisme. Kalau misalnya banyak orang ngelihat sebuah pelajaran atau mungkin mereka belajar sesuatu yang baru, terus mereka mempertanyakan hal itu, kritis, good. Tapi kebanyakan yang saya lihat bukan kritis, lebih ke pesimisme dan juga denial bahwa memang ada hal-hal yang tidak akan pernah bisa diukur oleh dunia progresifnya teknologi dan juga ilmu modern ya. Contoh ya, angin aja sampai sekarang kita nggak bisa ngelihat, wifi sampai sekarang kita nggak bisa ngelihat, sama dengan konsep teori ruang waktu. So konsep dari teori ruang waktu, kalau yang pernah disebut oleh Dr. Joe Dispenza dan beberapa orang-orang yang menulis buku tentang fisika kuantum ya, ada beberapa listnya, nanti saya akan kasih, saya akan capture dan masukin di Discord. Di sini satu keyakinannya adalah jika waktu tidak berjalan linear,
Oke, dia tidak berjalan seperti lurus gitu ya. Ini masa lalu, ini saat ini masa depan. Dia berjalan paralel. Artinya setiap manusia, setiap saat, setiap detik itu sebenarnya punya akses ke takdir, lapis takdir mereka yang lain. Oke, lapis takdir di sini artinya apa? Saya pernah duduk di depan pom bensin dengan uang 75.000. Bensin saya udah habis, pulsa saya habis. Itu saya kuliah, saya waktu itu kerjanya itu mocok-mocok, kalau orang bilang modeling. Saya sempat jadi model, bahkan sempat jadi SPG. Saya sempat jadi penyiar berita waktu itu di Daily TV ya di Medan, dan itu saya siaran sampai tengah-tengah malam. Dan waktu itu duit saya tinggal 75.000 and I have to feed my car, mobil saya yang juga sering mogok itu. Oke, Karimun warna merah, saya ingat banget. Itu saya kuliah dan saya nangis di mobil, guys. I was crying like I don't have money, why am I so broke, like despite all the things that I have done in my life, why am I so broke? Dan ada satu realita di ruang kuantum ini di mana Kintari sedang menangis di dalam mobil di usia 19 tahun karena duitnya cuma 75.000 dan dia nggak bisa bayar bensin, sedangkan mobilnya udah mau mogok gitu. Jadi kalau misalnya sekarang saya lihat dia dan sekarang saya ngelihat kondisi Kintari yang sekarang 2025 yang berhasil mewujudkan mimpinya karena kebanyakan main Harvest Moon dulu, terus sekarang punya rumah di Tangkahan, punya villa di Tangkahan, itu tuh nggak relate sama sekali. I mean, who are you? I don't recognize you. Dan ini tuh bukan sesuatu yang, kalau menurut saya bukan sesuatu yang random, karena kalau misalnya saya inget-inget ada beberapa formula atau ada beberapa set of experience or feelings atau hal yang saya lakukan pada saat itu ketika saya sangat broke itu, kemudian saya ubah, kayak I flip the script, like jika pada saat itu saya tidak menyadari bahwa setengah dari kisah hidup saya itu saya yang megang penanya, maka mungkin sampai saat ini kita nggak ketemu. Nggak ada menatar bawah sadar, nggak ada Kintari yang sekarang. Mungkin di parallel universe yang lain, kalau misalnya pada saat itu saya tidak memilih melakukan lompatan realita dengan cara yang kemudian sekarang move forward beberapa tahun berikutnya masih saya lakukan dalam bentuk skala yang berbeda, lompatan-lompatan gila ini nggak akan terjadi. Oke, dan mungkin kalau di parallel universe yang lain, kalau saya waktu itu masih memilih untuk takut dan playing small, bermain kecil, dan kemudian menuruti rasa takut yang saya punya di diri dan di hidup saya, mungkin ya bisa jadi saya sekarang tuh lagi kerja sama orang, jadi karyawan yang tersiksa, bosnya toksik, saya dibully sama rekan-rekan kerja, sebagaimana saya dibully dari SD sampai kuliah, bahkan waktu S2 sama satu angkatan sampai saya keluar dari S2. Dan ini semua tuh bisa berubah, kayak kamu kayak di film Matrix ya, kamu menghentikan ruang waktu yang ada di sekeliling kamu. Dengan izin Tuhan, kamu nge-freeze semuanya, and then you come to your zero point, dan kamu melihat diri kamu dengan netral, tidak sebagai, kalau saat itu ya di pom bensin, tidak sebagai Kintari yang broke, yang susah, yang kismin, anak kuliah yang sudah melakukan segalanya tapi tetap dia nggak move forward secara finansial gitu ya, nggak punya harapan akan masa depan yang lebih cerah. Waktu itu dia mikir bahwa oke, I have to find a job, tapi tahun berikutnya semua terjadi dengan begitu cepat dan berbeda. Kamu punya kemampuan untuk memilih kamu pengen hidup di ruang kuantum yang mana saat ini. Kalau misalnya saat ini waktu berjalan dengan paralel, artinya di parallel universe, di ruang kuantum yang lain yang tersedia saat ini untuk kamu, itu ada kamu yang mungkin punya tabungan 2M, dan pada saat kamu ngelihat orang susah di jalan, kamu nggak mikir untuk ngeluarin duit 5 juta dan ngasih ibu yang di pinggir jalan itu. Dia bawa anaknya, dia jual aqua banyak gitu ya, dan dia susah banget, and you see the children, dan kamu ngeliat anak-anak itu kayak, kamu tahu bahwa mereka hidup dengan sangat berat. Ibu itu berusaha dengan apa yang dia bisa, dan dia nggak dapat akses terhadap pendidikan, dia nggak dapat akses gimana dia bisa mengubah kesadarannya dan kemudian bisa mendapatkan kesempatan lebih baik. So di sini kamu punya duit banyak banget. Sometimes maybe you don't know like what to do with the money. Dan kamu melihat pemandangan kayak gitu, kamu bisa dengan mudah ngeluarin dompet kamu, ngasih duit 5 juta. Mungkin kamu minta nomor handphonenya dan kamu melakukan sesuatu untuk memastikan pemandangan itu berubah pada saat kamu ngelewatin lampu merah yang sama. Sekali lagi kamu datang, oh mungkin anaknya udah nggak di situ, dia udah sekolah gitu. Mungkin ibunya cuma bawa si bayinya aja atau gimana.
like, and then we know that ketika kamu mengubah sesuatu di hidup kamu saat ini dan kamu memilih takdir tertinggi kamu, kamu artinya juga sedang mengubah takdir orang lain. Jadi ibaratnya kayak energi kamu, keberadaan kamu, hidup kamu, cara kamu menjalani hidup itu menjadi jangkar bagi manusia lain dan bagi dunia di sekeliling kamu untuk juga ikut melakukan lompatan realita bersama kamu dengan cara kamu sendiri. Ini sama kayak kalau kemarin teman-teman lihat di Instagram, saya ngepost beberapa kali soal miliarder di beberapa bagian dunia yang cukup gila untuk membeli hutan, mereka membeli pabrik kayu untuk menutup semua ini dan menjaga hutan dan menjaga bumi because they know how urgent this is. Dan mungkin mereka punya cucu, mereka ngebayangin mereka pengen meninggal dalam keadaan punya legacy yang membuat mereka yakin bahwa Tuhan, saya sudah mengerahkan semua kemampuan dan hidup selaras dengan potensi sejati saya. Now I'm ready to go. I have done my mission here. I'm grateful for this life. Karena kalau misalnya kita ngelihat dari teori perkembangannya Erik Erikson yang saya masukin di Innate Wisdom and Purpose, itu tuh juga connect sama titik-titik cakra kita, di mana setelah rasa aman yang paling ujungnya itu manusia hidupnya ya dia cuma pengen tahu bahwa dia sudah melakukan sesuatu untuk nggak cuma dirinya sendiri tapi juga untuk kehidupan di sekelilingnya. And this is actually what makes people do anything, to change their life, untuk mengubah hidup mereka. So, dengan pemahaman ini, sekarang pertanyaan berikutnya, gimana kita bisa mengubah realita kita, gimana kita bisa melakukan lompatan realita. Nah, lompatan realita, kalau saya ingat dulu saya balik tahun 2012, itu saya jadi duta mahasiswa. Tahun 2011 saya tamat sekolah, itu benar-benar kayak lolos dari lubang jarum, 7,5. Karena saya ingat waktu itu kalau di Sutomo di bawah 7,5 nggak bisa naik kelas, maka saya mengerahkan seluruh daya upaya, dan dimana waktu itu saya punya pemikiran bahwa saya adalah anak yang bego. Mau saya belajar kayak gimana pun, otak saya tetap nggak nyampe. Karena nilai saya dari dulu emang jelek dan saya sering dibully, karena sering dibully. Dan juga dulu orang tua saya sering berantem gitu ya. Dari saya kecil, saya lahir di keluarga yang banyak drama, banyak trauma. So I was like so beaten up by life since I was young. Otak saya tuh nggak punya kapasitas untuk belajar. Otak saya tuh isinya bertahan terus. Dan kalau misalnya sekarang kamu ngetes saya, skor ADHD saya tuh tinggi. Jadi saya termasuk ke neurodivergent because I don't think like usual children. I was too traumatized to even function as a student. Jadi mungkin karena saking traumatiknya hidup saya sejak kecil, jadi saya belajar aja nggak sanggup gitu. Nah, gimana ceritanya dari situ? Tahun 2012 jadi duta mahasiswa, pilih favorit di nasional. Habis itu tahun 2013 saya ke Dubai, ngomong pakai bahasa Inggris full. 2014 saya ke Garmisch-Partenkirchen, itu di Jerman, untuk mewakili Indonesia G20 Youth Forum, dan itu juga melakukan negosiasi yang real, dijadikan draft dan kemudian masuk ke kantor memang presiden membaca itu, dan kemudian mereka memilih mana kebijakan yang sudah ditandatangani petisinya yang kemudian menjadi program yang real gitu. Like what was happening? So I remember this. Pada saat saya tamat kuliah, kemudian saya ngelihat waktu itu kan saya ngikutin semuanya ya. Jadi kayak mulai dari modeling, saya ikut karena saya sangat buruk di sekolah dan nilai saya selalu jelek. Jadi ibu saya berusaha mengkompensasi supaya saya nggak bapuk-bapuk amat, kayak nggak parah-parah amat gitu, rasa tidak percaya dirinya. Jadi saya diikutin lah modeling apa segala macam, walaupun sering kalah juga. Tapi di momen itu tuh ada kesempatan untuk ikut duta mahasiswa, dan pada saat saya ikut duta mahasiswa, pemikiran saya cuma satu, saya nggak akan ketemu manusia-manusia di sini lagi. Saya datang ke sini cuma untuk memainkan sebuah peran baru karena saya capek dibully di sekolah, dimana saya harus mengerilkan gitu saya, dimana saya harus menjadi sesuatu yang lain. I don't speak much. Setiap lonceng istirahat, teman-teman saya pergi ke kantin rame-rame, mereka gaul, saya duduk di kelas tiduran kayak begini dengan kardigan hitam saya dan ngedengerin radio. Pada saat saya ikut duta mahasiswa, yang saya pikir screw it, like I don't give a shit like how these people will treat me, toh kita nggak akan ketemu lagi and I won't win anyway, so I'm just going to have fun here. Saya cuma pengen ketemu teman-teman baru, mungkin nggak akan ketemu lagi. Jadi saya di situ datang seperti mungkin karena nggak pernah punya teman ya, jadi saya datang kayak semuanya tuh teman saya di situ. So I talk to people, like ketika dikasih materi untuk dipelajari ya, waktu itu saya ngobrol aja gitu, ngobrol sama teman-teman, dan ternyata ada yang belajar terus. Dan jadi pada saat kita ngobrol, dia ngasih tahu apa yang dia tahu ke saya, karena saya waktu itu pemikirannya bahwa saya tidak terlalu pintar belajar, maka saya tidak belajar.
Oke, tapi pas pemilihan saya menang dan saya nggak punya ekspektasi sama sekali ya. Was like, what? Tahun 2012 saya nggak pernah ngomong di depan umum dan sepanjang tahun itu saya harus ngomong di depan banyak orang, bahkan gongnya itu pada saat pertama kali saya hadir tuh 700 orang. Itu saya inget banget pertama kali di Binjai, pas saya kepilih menang, saya harus ngomong di depan banyak orang, 700 orang. And can you imagine how I talk? Like I was stuttering all the time. Saya nervous banget sampai saya harus ke toilet bolak-balik. And I realized that apa yang membuat saya bisa melakukan lompatan-lompatan realita itu, dan by the way sepanjang 2012 itu ya, itu saya ke Sibolga, saya keliling Sumatera, kemudian memberikan penyuluhan ya, dibayar cuma 250.000, kadang dibayar cuma 50.000, kadang cuma project thank you, but I did it anyway. So fast forward setahun kemudian ke Dubai, ke Jerman, itu tuh saya ngerasa kayak waktu itu saya nggak nyadar ya, tapi sekarang saya ngeliat ke belakang cuma satu, saya tulus dan berani. Dan tadi sore sebelum kita live ini, pesannya juga kuat banget, datang di jam 4.44, keberuntungan memihak kepada yang tulus dan berani. And I wanna cry right now. I wanna cry because do you know, kayak ada seberapa besar potensi di dalam diri kamu yang itu sudah saatnya keluar. Dan kalau misalnya sekarang kamu punya kekhawatiran soal uang, because I received that a lot, like people DM me and they said, Mbak Kintari, saya nggak pengen hidup lagi, Mbak Kintari, saya bingung apa yang harus saya lakukan, saya single mother, pendapatan saya cuma 200.000, you know, I would just say, let's see it this way, kamu sekarang ngalamin sesuatu yang begitu terasa destruktif di hidup kamu. Ini adalah sebuah panggilan untuk kamu melakukan sesuatu yang radikal, oke? What are you afraid of? Kalau saat ini kamu ngerasa hidup kamu udah nggak ada artinya lagi, kamu nggak pengen lanjut. Ini saya ngomongin untuk teman-teman yang bilang, Mbak saya pengen bunuh diri, Mbak saya. Oke, what are you afraid to lose? Kalau kamu tahu, kamu bisa check out mandiri kapan aja, karena itu satu-satunya hal yang ada di pikiran kamu setiap hari. So what are you afraid of? Kalau misalnya kamu dapet kesempatannya untuk belajar sesuatu yang baru, untuk bilang tidak kepada orang-orang di sekeliling kamu, untuk pindah dengan segera, what are you afraid of? Why don't you do it? Karena ternyata memang keberuntungan dan perubahan yang besar itu berpihak kepada yang tulus dan berani. Apa artinya tulus dan berani? Satu, tulus, kamu datang dengan niat, that's it. Kamu niatin aja di hati kamu bahwa kamu pengen hidup lebih baik, kamu selesai hidup seperti ini. You wanna try something cool with your subconscious mind, kamu bisa coba teknik ini ya. Ini tuh banyak orang bilang, kayak ritual. Bukan, ini bukan ritual, ini adalah cara kamu mengkomunikasikan ke bawah sadar kamu bahwa we're done, kita hidup dengan cara yang berbeda mulai saat ini. Salah satunya, orang bisa, ada beberapa teknik ya. Satu teknik misalnya, setiap hari selama 7 hari kamu sikat gigi dengan tangan kiri. Kalau misalnya kamu kidal, kamu sikat gigi pakai tangan kanan. So you use your non-dominant hand to brush your teeth. Okay, do something different. Kamu pulang kerja, kamu pulang dari mana, kamu biasa naik motor lewat rute yang sama, kamu pilih rute yang beda. Kamu ke coffee shop, kamu selalu minum minuman yang sama, kamu pilih yang beda. Dan ini salah satu teknik yang bisa kamu lakukan. Kita coba ini sama-sama ya semuanya. Malam ini kita coba bareng-bareng. Pada saat kamu buka baju dan kamu mau mandi, kamu balik baju itu. Kamu imajinasikan kayak ketika kamu mau mutusin cowok kamu waktu kamu SMA, atau pada saat kamu akan bilang ke teman kamu bahwa kita nggak bisa temenan lagi karena kamu pembuli, atau you know, anything that you're doing to stop something in your life. Do you know those moment? Okay, pada saat kamu akan mengatakan sesuatu yang berat ke seseorang atau memutus sesuatu, sebuah pola atau apapun itu hubungan, kamu pasti memilih pakaian kamu. Kamu tahu bahwa oke, saya akan mutusin pacar saya pakai baju ini misalnya. So that's what we're going to do. Kamu lihat baju kamu saat ini dan kamu bilang ke diri kamu bahwa ini adalah baju yang aku pakai untuk hidup dengan cara yang berbeda. Oke. Pada saat kamu mau tidur, ini kita lagi ngomongin tentang program ulang bawah sadar kamu. Terserah kalau mau bilang ini sebagai ritual, but you can also use that in the quantum physics, okay? Karena segala sesuatu yang kita lakukan memberi sinyal kepada semesta, itu teori yang berbeda, tapi dari konteks bawah sadar, pada saat kamu buka baju, kamu pastikan baju kamu tuh dalam keadaan terbalik, okay? Kemudian kamu lipat dia,
celana kamu juga, semua yang kamu pakai yang melekat di tubuh kamu saat ini, balik semuanya. Jadi baju kamu kebalik, celana kamu kebalik, semuanya kebalik, kamu lipat. Oke, sambil kamu lipat, kamu niatkan, saya sudah selesai dengan kehidupan yang tidak memberdayakan ini. Saya sudah selesai dengan semua rasa khawatir ini. Saya sudah selesai dengan semua kecemasan yang bukan milik saya. Saya sudah selesai dengan semua pola-pola tidak memberdayakan yang diturunkan ke saya dalam beragam bentuk, pendidikan, sistem keluarga, pertemanan. You know, like most people, they live enslaved, you know, by their fear. Dan rasa takut ini ditanamkan bukan punya mereka. Jadi kamu punya pilihan untuk menanggalkan semua itu. Jadi pada saat kamu menanggalkan baju, kamu imajinasikan kamu juga menanggalkan semua persona-persona palsu yang bukan kamu. Kamu menanggalkan semua rasa takut, kecemasan yang bukan milik kamu. Dan kamu hanya akan mengizinkan mulai saat ini segala sesuatu yang ada di diri kamu adalah perwakilan dari potensi sejati kamu, wujud potensi sejati, takdir tertinggi, realita optimum, timeline atau garis waktu tertinggi yang sudah Tuhan prepare untuk kamu, dan kamu komit hanya untuk itu. Oke, so ketika kamu sudah lipat baju-baju yang kebalik ini, kamu letakkan dia di dalam tas hitam atau mungkin di kantong plastik kalau kamu nggak punya warna hitam. Oke, kamu masukin dia, letakin dia di satu sudut lemari atau di tempat yang tidak akan pernah kamu lihat lagi. Biarin nanti di hari ke-7 atau di hari 21 kalau kamu pengen nyuci dia, boleh nyuci kayak biasa, tapi selama 7, 14, 21 hari ini, oke, kalau saya sih nunggu sampai nanti sebelum saya mulai pergi workshop tour, karena kemarin ada satu hal yang terjadi setelah Strawberry Moon, if you've heard of it, itu energi kolektifnya kuat banget, so I did that as well in that moment. Dan pada saat saya melakukan itu, saya ngerasa memang ada sesuatu yang sangat rapid yang terjadi di diri saya, dan itu berubah. Dan teman-teman mungkin bisa ngerasain kalau ngelihat gimana interaksi kita dan kemudian di sosial media juga, because it's not just a quantum physics thing, it's a subconscious thing. Oke, semua hal yang kita lakukan itu adalah simbol. Kalau kamu minum sesuatu dan kamu bilang ke airnya, hubungkan aku dengan garis waktu tertinggiku, dan kamu minum, itulah yang terjadi. Dan lihat seberapa banyak manusia yang hidup sehari-hari kayak robot, tidak mengucapkan niat sama sekali, tidak bahkan berani mengucapkan niat atau meminta sesuatu, bahkan tidak berani membayangkan sesuatu yang baik akan terjadi di hidup mereka. Can you imagine what kind of hell they live in? I mean, artinya kalau kamu bisa keluar dari semua keterbatasan ini dan kemudian kamu melihat bagaimana hidup kamu berubah setelahnya, dan berapa banyak orang yang akan ke-impact dengan perubahan kamu. Dan di sini saya nggak cuma ngomongin soal apa yang bisa kamu berikan ke orang ya, tapi dengan gift kamu. Contoh, katakanlah kamu lahir dengan blueprint sebagai seorang pelukis atau sebagai seorang prajut, oke? Atau kamu lahir dengan blueprint apapun itu, mungkin kamu seniman, mungkin kamu ahli matematika, mungkin apapun musik yang ingin keluar dari diri kamu itu keluar. Ya, kita ngelihat sekarang sampai tahun 2030 itu akan terjadi the biggest wealth transfer in history. Kenapa? Ini semenjak teknologi berubah ya, ada revolusi moneter yang terjadi besar-besaran. Kalau kita ngelihat, oh, kenapa tiba-tiba banyak orang kaya, budaya flexing jadi menjamur? Ya semenjak ada Bitcoin dan ini dan segala macam. Which itu juga saya lagi pakai discernment untuk memahami itu sekarang, karena kita tahu bahwa dunia bergerak dengan cepat, dan sekarang kayak internet dan juga semua edukasi bisa kita akses kapanpun dengan gratis, dan orang-orang ini begitu murah hati mengajarkan tanpa minta imbalan sama sekali. Okay, some of these people, because we know they have experienced that biggest wealth transfer. Okay, nah saya ngomong sama beberapa orang yang juga sudah mengalami ini, dan tahu nggak apa yang mereka bilang? Mereka bilang mereka mencari saat ini ya, mereka mencari segala sesuatu bukan hanya dengan kualitas yang terbaik, tapi juga segala sesuatu yang honest. And that's why we see that ketika ini terjadi, usaha-usaha kecil juga makin banyak. Ini tuh kayak kita balik ke zaman dulu sebelum kalau kita baca tentang sejarah tentang uang, sebelum itu dirusak ya, dengan kita tahu 1% luar sana. Oke, sebelum itu terjadi, dulu tuh kebanyakan usaha ya dimulai dari artisan, isn't it? Jadi kayak manusia-manusia yang lahir sebagai blueprint seorang sebagai penjahit, sebagai petani, atau sebagai peternak, mereka melakukan yang terbaik dengan apa yang mereka bisa, and they're having fun doing it. Okay, they're having fun doing what their soul wants to do. Dan akhirnya semuanya sejahtera karena semuanya melakukan segala sesuatu dengan jujur, dan akhirnya kualitasnya, rasanya, energi yang tercetak di setiap produk yang mereka buat atau di segala karya yang mereka hasilkan apapun bentuknya,
itu tuh membuat dunia ini menjadi tempat yang begitu subur, gembur, dan kesejahteraan, as easy as breathing. Nah, kenapa saya banyak ngomongin soal ini juga ya di Innate Wisdom and Purpose, karena kalau misalnya kita ngelihat kenapa orang stres, masalah finansial itu salah satu faktor utama. Pernikahan juga banyak yang hancur, salah satunya juga faktor utama gitu. Oke. Finance. So, apa yang membuat seorang manusia bisa terkoneksi dengan keberlimpahan? Dan tadi kita bilang bahwa keberuntungan memihak pada yang tulus dan berani. Satu, tulus artinya ya selain menetapkan niat untuk segala sesuatu yang kita lakukan, bahwa kita siap untuk dibawa ke realita optimum kita tulus untuk menjalani hidup kita selaras dengan potensi sejati kita. Tulus artinya juga ikhlas. Artinya kalau Tuhan bilang saatnya lompat, kamu lompat, which means you have to be brave enough untuk mensupport ketulusan itu. Bener nggak? Orang nggak akan bisa tulus kalau mereka nggak berani. Keberanian dan ketulusan adalah pasangan yang tidak terpisahkan. Mereka adalah dualitas yang sempurna, polaritas yang sempurna. Tanpa keberanian, manusia tidak akan bisa tulus. Lihat seberapa banyak orang yang nggak cuma hancur hidupnya, tapi juga menghancurkan hidup orang lain because they lie. Mereka korupsi, mereka berbohong, mereka fitnah, mereka menjatuhkan manusia yang lain because they're too afraid to be themselves. Atau mungkin mereka terlalu takut untuk mengakui apa yang mereka inginkan, atau mereka terlalu takut untuk membuat lompatan-lompatan di hidup mereka. Bahkan sesimpel beli kelas aja deh. Kita nggak ngomongin yang jauh-jauh untuk melakukan investasi atau beli rumah off grid ya di desa. Kita nggak usah ngomongin yang gede-gede, kita ngomongin yang kecil. Karena kalau saya boleh jujur nih, kan banyak teman-teman juga yang bilang kayak, oh Kintari anak sekarang gini-gini. Mereka tahu nggak ya, waktu saya kuliah, saya pernah kehilangan duit 40 juta untuk bikin sebuah aplikasi yang judulnya Untuk Anakku. Waktu saya kuliah S2, saya bikin satu aplikasi perkembangan anak yang bertujuan untuk bantu orang tua ngedeteksi sindrom-sindrom di anaknya dan bisa diintervensi sebelum terlalu sulit gitu ya. Dan itu 40 juta gone. Dan itu saya ngumpulinnya nggak gampang, karena dulu ingat saya pernah manggung waktu fashion show, saya pernah jadi SPG, saya pernah I did everything to receive money and to do something different with money. Dan setelah duitnya ada, saya melakukan lompatan-lompatan yang gila untuk bisa mengubah itu menjadi kesejahteraan yang berlangsung lama. Tapi ada beberapa hal yang tidak works. Oke. Waktu saya ngambil pendidikan hipnoterapi itu juga saya butuh duit banyak. Waktu itu saya sampai ngejual emas juga, by the way. So, don't think that I born with privilege. Apa yang ada di hidup saya saat ini, dan kalau teman-teman lihat apa yang ada di Rangmanas, MBS, Svarga, ini semua adalah hasil dari kegilaan-kegilaan saya ngambil banyak lompatan-lompatan yang ada momen-momen di mana saya jatuh, ada momen-momen di mana saya terjungkal-jungkal, terbanting-banting. Tapi ada setelah beberapa kali saya melakukan lompatan dan saya belajar dari hal-hal itu. Dan sejujurnya tidak terlalu sakit sebenarnya, karena dalam prosesnya pada saat kamu suka dan kamu melakukan sesuatu beneran pengen tahu and you are just following your highest truth, it feels like liberation instead of loss. Jadi dibandingkan dengan kerasa seperti sebuah kerugian, saya ngerasa justru 40 juta yang keluar pada saat itu dan nggak jadi apa-apa, itu sudah menjadi sesuatu di diri saya, mengkristal menjadi sebuah keberanian untuk mengambil aksi-aksi yang memang harus saya ambil di sepanjang hidup saya. Yang itu kalau misalnya kamu masih 40, 50, 60 bahkan, kamu masih muda, masih banyak hal yang bisa kita lakukan di depan sana, dan perubahan itu bisa terjadi dengan begitu rapid dalam waktu yang cepat. I'm the proof, not just me, many people in our life yang mungkin kalau misalnya kamu perhatikan satu persatu, ini terjadi secara real di hidup mereka. Tulus dan berani untuk bisa hidup selaras dengan potensi sejati kita mesti tulus dan berani. Cara paling cepat kalau misalnya kita nggak ngelihat ada contoh-contoh manusia tulus dan berani di hadapan kita, moreover if your parents are not this, stop listening to your parents dalam artian kamu bisa tetap cinta, sayang sama orang tua kamu. Dan justru kalau kamu cinta dan sayang sama orang tua kamu nggak boleh dengerin mereka dengan segala keterbatasan mereka, rasa takut yang mereka tanamin ke kamu, kemudian keterbatasan, programming. Kalau kamu memang cinta sama orang tua kamu, ya, saya juga ngerasa kayak begitu kadang. Justru kita nggak boleh dengerin mereka. Kenapa? Karena dunia nanti yang akan kita jalani pada saat kita semakin bertumbuh, berkembang, dan mereka mungkin semakin tua dan mereka semakin tidak produktif, maka yang berikutnya akan memegang
beban estafet untuk menjaga kualitas hidup kita, mereka dan anak cucu kita itu adalah kita, maka sekarang kita semua tuh lagi didorong untuk nyampe kepada level vitalitas, kejernihan, keelingan yang mereka nggak pernah alami sebelumnya. Oke, so you have to surpass, you have to be something that your parents were not, karena mereka memang nggak punya akses ke semua itu, dan sekarang kamu punya, dan sekarang kita punya komunitas, dulu mereka nggak punya. So there are so many things that we can do together. Oke, dan pada saat kamu bisa ngedetach diri kamu dari semua rasa takut, limitasi, keterbatasan yang orang tua dan keluarga dan lingkungan kamu tanemin, mungkin di depannya kamu akan terlihat gila dan aneh dan ekletik dan weird, basically weird, okay? But who cares? Karena ketika kamu melakukan ini dan kamu beneran kayak ibaratnya kamu udah gambar penuh banget ya, terus kamu sadar ini tuh bukan gambar yang saya mau, gambar ini tuh terjadi karena tangan saya digerak-gerakin selama saya gambar. Sama siapa? Sama orang tua saya, sama teman saya. You can always scrap your picture, throw it into the trash and draw something new. Gambar sesuatu yang baru, yang itu memang diri kamu, dan pada saat kamu ngegambar it feels so good. Dan entah kenapa ya, paradoksnya kalau kita ngomongin dari fisika kuantum, keberlimpahan juga datang pada level yang sama dengan self love. Oke, dengan cinta kamu ke diri kamu sendiri. So what I recommend you to do other than tadi ya, ngelepas baju kamu dalam kondisi kebalik dan bilang sama diri kamu bahwa kamu selesai dengan semua pola ini, kamu siap hidup baru selaras dengan potensi sejati kamu. Yang kedua yang bisa kamu lakukan adalah kamu ngaca setiap hari. Kamu lihat diri kamu di depan kaca, kamu lihat mata kamu sendiri, kamu bilang sama diri kamu, I love you. I accept you for who you are. Segala hal yang pernah kamu lewati, segala hal yang pernah kita lewati, semuanya membentuk kamu menjadi kamu, dan kamu sangat dicintai hanya dengan menjadi diri kamu sendiri. If you don't feel that in your heart, nggak apa-apa, bilang aja bahwa kamu ngomong kayak gini ke diri kamu karena kamu pengen connect sama jiwa kamu yang tahu bahwa inilah kenyataannya. Karena di dalam diri kita tuh ada banyak part, guys. Kayak di otak kita bilang I don't love myself, oh saya manusia yang tidak berharga. Walaupun kita kelihatan pede di luar ya, tapi banyak saya ketemu klien-klien yang ternyata sangat merasa tidak connect dengan dirinya dan merasa tidak mencintai dirinya, dan justru semua yang dia lakukan itu adalah bentuk bahwa dia ngerasa kayak harus ada sesuatu yang selalu berubah di dirinya. Dan jadi kayak healing sebanyak apapun dan sebagus apapun kayak nggak pernah cukup gitu. Nah, selain kamu terapi ya, selain kamu membereskan itu dengan cara terapi, banyak modalitas. Saya nggak cuma ngomongin hipnoterapi atau ngikutin perubahan jalur saraf dalam konteks kayak kamu masuk ke masa lalu, oke, mengubah sesuatu di masa lalu, kemudian diri kamu saat ini berubah. Nggak cuma itu, tapi juga terapi dalam konteks kamu mempertimbangkan apa saat ini yang perlu berubah dari hidup saya. Kenapa misalnya kamar saya berantakan, kenapa saya kalau mau ngepost sesuatu selalu mikirin orang lain. Oke, jawabannya adalah karena memang sejak kecil inilah yang terasa normatif buat saya. Oke, sekarang kalau misalnya mau berubah gimana? Apa yang harus saya lakukan? Pertama ya sesimpel menemukan formula yang memang works untuk saya bisa melakukan keputusan-keputusan yang berbeda setiap harinya. Contoh ya, kamu sambil beresin kamar, sambil joget, atau kamu pilih baju yang bikin kamu ngerasa cantik, and then you can tell to yourself, saya layak hidup di kamar yang rapi, saya layak hidup di space yang cantik. And then awalnya kerasa bohong, tapi lama-lama kamu ngomong kayak begini, it becomes your truth. I mean, that is the truth gitu. Apapun yang kita bilang ke diri kita adalah kenyataan. So, kamu ngelihat diri kamu di kaca, kemudian kamu connect sama jiwa kamu yang tahu bahwa saya lahir ke sini, waktu saya di kandungan ibu saya nggak harus ngapa-ngapain juga. Saya dinutrisi tanpa henti lewat plasenta. What does it tell you? Itu aja udah satu simbol kan dari dunia dan dari Tuhan dan dari semesta itu sendiri, bahwa ya setiap makhluk datang ke sini itu selalu difasilitasi gitu. Cuma sekali lagi, otak kita bisa dibajak, kesadaran kita bisa dibajak dengan penuh rasa takut, dengan penuh keterbatasan. But your heart always know that it deserves the best. So kamu ngeberesin, kamu ketemu lagi sama diri kamu ketika kecil. Teman-teman udah ada yang denger ini audio terapi yang saya masukin di Innate Wisdom, saya rekomendasi untuk putar itu. Oke, itu dibikin pakai teori 8
8 tahap psikososial Erik Erikson terapinya. Oke, tapi by the way nanti pas kita lagi workshop offline itu akan kita lakukan bersama. Anyway, kalau kamu masuk ke momen katakanlah diri kamu yang masih kecil, yang masih butuh perhatian, kamu peluk dia, terus kamu bilang sama dia, kamu ikut aku ya sekarang, setiap hari aku akan dandanin kamu, aku akan main sama kamu, and you just say that without expecting anything, dan kamu peluk dia, kamu imajinasikan kalian bersatu kembali terintegrasi, you start to notice that when you wake up you're different. Ini salah satu teori quantum leap. Kamu membuat lompatan realita, kamu hidup, kamu kayak lompat ke takdir, lapis takdir yang berbeda dengan cara mengumpulkan keping-keping diri kamu yang terluka dari masa lalu dan kamu bawa mereka, dan dengan semua kekuatan yang berbeda ini kamu menjadi kamu hari ini. Contoh, Novia di umur 5 tahun itu punya blueprint, misalnya dia anak yang berani, dia anak yang eksploratif. Kenapa Novia dewasa mau gambar aja rasanya takut banget? Ya karena ada sesuatu yang terputus dari usia 5 tahun sampai usia katakanlah sekarang 27 tahun. Jadi di gap pada saat kamu bertumbuh berkembang itu ada bagian-bagian diri kamu yang kayak kepencar dari kamu karena trauma. Jadi dia kayak stuck di masa lalu itu. Dia stuck di level pertumbuhan itu. Sedangkan kalau dia sudah dipulihkan, dia sudah dijemput kembali lewat kesadaran ya, lewat beragam teknik lah, bisa lewat menulis jurnal atau hipnoterapi. Kalau hipnoterapi itu kan memang kita langsung nembus ke bawah sadar, jadi faktor kritis pikiran tuh nonaktif sementara, kamu bisa langsung connect sama ruang kuantum itu. Dan ketika itu terjadi, kamu akan bisa melihat bahwa kok tiba-tiba jadi kreatif banget ya, kok tiba-tiba bisa. Nanti saya masukin ya salah satu chat saya sama salah satu tim yang juga udah ngalamin ini, tiba-tiba tangannya gerak sendiri bikin lukisan abstrak, dan ini sesuatu yang pernah dia lakukan belum, and somehow it comes back online. That is how you know ketika seseorang melakukan lompatan realita, ini adalah tanda bahwa ada banyak bagian diri dia dari masa lalu yang sudah kembali diintegrasi di saat ini, dan kemudian bersama mereka membentuk tim. Kayak ada di dalam diri Kintari saat ini nggak cuma Kintari satu orang, ada Kintari umur 5 tahun yang bawel banget, ada Kintari umur 7 tahun yang penyendiri tapi pinter banget mengelola musik misalnya atau apa. Jadi kayak ada banyak part di diri kita, dan ketika semua part diri ini direngkuh, dirangkul, nggak ada yang bersembunyi dalam gelap ketakutan, marah, okay, you will see that your life is changing like so rapidly. Bukan cuma karena kamu sekarang menjadi magnet untuk hal-hal baik, karena kamu sudah mengintegrasi, mencintai diri kamu sepenuhnya, dan semua bagian diri kamu sekarang utuh gitu, dan semuanya come back online with their own strength in different ages, di setiap usia yang berbeda. Nggak cuma itu, tapi ya itu energi kehidupan di dalam diri kamu teraktivasi. Ini yang saya sebut dengan potensi sejati diri. Ada sesuatu yang tidur di dalam diri kita yang pada saat dibangunkan, jangan harap hidup akan sama. Dia perkembangan itu akan terus terjadi. And you will be surprised with how much change can happen in one night. Dan ini bahkan membawa momentum-momentum ya, tiba-tiba kayak ya katakanlah bisa bercerai, katakanlah bisa pindah rumah, tapi kamu bisa tahu bahwa ini semua memang bagian dari karmic debt yang sudah selesai, dan kemudian karena kamu sudah niatin ke diri kamu bahwa saya setia sama misi jiwa saya setia sama potensi sejati saya sebagai seorang manusia, ya udah Tuhan akan anterin setiap langkah kamu. Dan ketika Tuhan bilang lompat, kamu nggak lompat, pengulangan pola terjadi dan kamu akan stuck sama diri kamu sendiri, yang membawa kita kembali ke poin yang tadi, tulus dan berani. Tapi kalau misalnya kamu sudah niatkan, Tuhan gerakkan diriku, biasa membuat lompatan-lompatan seperti itu juga akan terasa lebih mudah dan terasa lebih natural. Oke. So ya, lompatan realita. Saat ini juga kamu bisa connect sama diri kamu yang sudah punya sesuatu yang kamu inginkan saat ini. Look, another thing is, untuk kamu tahu apa yang memang selaras dengan kompas jiwa kamu, nanti kita bahas detail selain kamu bisa akses ini di Net Wisdom. Kalau teman-teman sudah masuk ya silahkan buka, itu di chapter 2 dan 3, banyak saya bahas di sana. Tapi nanti pas kita ketemu langsung, kita akan praktekin modalitasnya, gimana caranya kamu bisa mewujudkan semua ini dengan pertama connect sama tubuh kamu sendiri. Karena kalau kamu nggak connect sama tubuh kamu akan kesulitan untuk mengakses kesadaran yang secara natural memang dia tahu. Contohnya Kintari yang sekarang punya villa di Tangkahan dengan Kintari yang dulu nangis di depan pom bensin, itu kan dua perempuan yang berbeda ya, dengan dua kesadaran yang berbeda. Nah, apa yang terjadi di hidup saya sekarang bukan karena saya hebat, tapi karena saya minta sama Tuhan, Tuhan kasih
semua fasilitas dan mengaktifasi teknologi di dalam diri saya yang kemudian running the way I live my life. Jadi ini tuh bukan sesuatu yang bisa dipaksa, ini tuh sesuatu yang hanya perlu diaktifasi. If that makes sense. You have done enough healing, tapi kalau misalnya bagian diri kamu itu tidak diactivate, maka aksinya tidak akan terjadi. Kayak waktu saya bikin album Rang Manas, itu benar-benar saya bikinnya itu di tempat, guys. Ada satu momen saya komposisi di rumah itu cuma satu track yang judulnya The Pilgrim Memories, karena waktu itu saya ditanya gimana rasanya pulang umroh, dan saya nggak bisa berkata-kata, jadi saya bikin pakai lagu. Oke. Tapi pas bikin album itu di studio, saya ingat semuanya terjadi secara impromptu. Now, notice that I've never made music my whole life. Tapi di jiwa saya tahu memang ada seniman yang dari dulu pengen bikin musik. Saya pernah belajar musik waktu SD dan saya nggak punya kemampuan itu sebenarnya. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Karena saya bilang Tuhan gerakan tangan. Kalau misalnya memang selama ini ketertarikan saya di situ sangat besar, kemudian saya tahu tentang subliminal message, saya tahu tentang frekuensi 432 Hz, Solfeggio frekuensi. Why do you give me this information if I don't put it to life and becoming something that's beneficial for others? Jadi saya izinkan tangan saya untuk digerakkan. Saya main di tempat, teman-teman boleh tanya sama orang-orang yang terlibat di prosesnya, which is very magical. Dan inilah dia konteks lompatan realita bawah sadar, ada banyak hal di hidup kita yang nggak perlu kita paksakan, dia akan datang semudah bernafas, dan yang harus kita lakukan hanyalah mengaktifasi bagian diri itu. Aktivasi bagian diri, katakanlah sebagai seorang seniman, ya udah gitu, Kintari seniman yang main pada saat itu. So you can activate different part in yourself, dan itu sebenarnya sesuatu yang sudah ada di diri kamu. Dan kalau kamu ready, kalau kamu ready, satu hal yang cuma perlu kamu ingat, sadari, rasakan, apa kebahagiaan tertinggi kamu, apa sesuatu yang terasa mudah untuk kamu lakukan, apa kebahagiaan tertinggi kamu, apa sesuatu yang terasa natural, sesuatu yang bisa kamu lihat, sesuatu yang bisa kamu pelajari, sesuatu yang kayaknya natural aja gitu buat kamu. Nah itu blueprint kamu tuh di situ. Dan nanti pas lagi workshop tour ya, kita akan sama-sama lakukan itu lewat lukisan gak cuma mandala tapi juga spiral. Ini adalah geometri yang melahirkan segala sesuatu di alam semesta, Fibonacci. If you see that everything in our body, even di tubuh manusia itu semuanya spiral, jantung bentuknya spiral, telinga kita, tangan, semua organ-organ di tubuh, golden ratio, yes, everything. Oh my god, saya selalu merinding karena Tuhan sangat konsisten. Oke. Segala sesuatu yang diciptakan mengandung informasi tentangnya, tentang cintanya sama kita, tentang konsistennya terhadap segala sesuatu yang diciptakan. Dan ini semua tuh kalau misalnya kita menyadari bahwa inilah kebenaran tentang semesta, tentang dunia, nggak akan ada lagi orang yang miskin, nggak ada lagi orang yang hidup dengan rasa takut. We know that we are so connected with divine power, and kamu bisa mengakses ini dalam kondisi tidak berpikir. Justru kamu harus benar-benar ada di kondisi hanyut, larut. Kenapa salah satunya saya bikin album Rang Manas? Karena saya tahu musik kenapa di Islam haram, karena memang musik itu punya kemampuan untuk mengubah gelombang otak manusia dan cara kita bekerja. Dan kalau misalnya kita tahu dari dulu ada banyak musik dengan programming yang membahayakan, membuat manusia terjebak dalam nafsu, lust, fear, untamed desire yang bergetaran rendah, sex, money, power. Kalau sekarang ada teknologi yang membuat kita semua bisa mengeluarkan musik di dalam diri kita, dibersamai dengan segala sesuatu yang bersifat seperti obat, can you imagine like what kind of world? Ini sesuatu yang saya sebut di salah satu lirik lagu Rang Manas, The Blessing of a Momentum. And I can see that seni itu adalah salah satu modalitas paling poten di dunia ini yang bisa mengubah kesadaran manusia dengan begitu cepat, karena seni bisa membuat manusia masuk ke dalam kondisi hipnotik. Oke, and this is what we're going to do. Jadi kalau kamu nanya apakah nanti ada perbedaan di Innate Wisdom atau di workshop tournya, perbedaannya hanya di online course kamu akan mendapatkan semua teori dan juga materi dengan sangat detail. Tapi di workshop offline-nya, di workshop tour, kita akan praktekin semua itu. Ngelukis, kita bikin musik bareng-bareng dengan impromptu. Kita akan mengizinkan tubuh kita, setelah kita bersih-bersih bareng ya, kita akan mengizinkan tubuh kita
tangan kita, apa yang kita pakai, nanti kamu bakal bikin musik dari kayu, oke, dari daun, dari batu, mungkin kamu cuma ngegesek batu, mungkin dengan suara kamu, and we're going to do it together. I will lead you through the whole process and you will see, you will experience gimana rasanya kamu menjadi saluran untuk cinta Tuhan dan energi kreatif ilahi bekerja lewat kamu tanpa effort. Kamu cuma perlu meniatkan, bersihin energi kamu, bersihin auric field kamu supaya nggak ngedownload yang aneh-aneh, oke? Karena sekali lagi proses pembuatan karya adalah proses yang sacred, suci. Jadi kita pastikan kita bersih-bersih dulu ya, nggak cuma dengan pakai buhur atau sage, tapi juga bisa pakai intensi kita. Habis kita terapi, nanti habis kita nangis-nangis bareng, kita bakal melukis, oke? Kamu akan ngelihat sendiri peta realita kehidupan kamu dari kamu lahir. Oh my god, ternyata semuanya ada pattern, which I did just recently and it was awesome, I love it. Dan kamu akan melihat juga gimana pada saat kamu ngelukis akan ada banyak hal tentang diri kamu yang kamu pelajari. Kamu akan mengingat banyak hal yang kamu nggak bisa ingat dengan kamu meditasi, diam, duduk, berdiri, dan berpikir. Oke, ini tuh hanya bisa diakses kalau kamu tidak berpikir justru. Jadi di workshop tour kita akan mempraktekkan semua modalitas ini. Dan kalau misalnya kamu punya anak nih, ada beberapa pertanyaan soalnya yang udah saya catat ya, dan pengen butuh dijawab supaya clear untuk teman-teman di sini yang juga sudah purchase ya. Nah, kalau punya anak gimana, boleh bawa atau enggak? Boleh. Kamu datang sama anak kamu. Waktu saya ikut retreat sama Cok ya, Tirta Usada, itu juga ada bayi-bayi yang ikut, dan itu saya ngerasain bahwa kehadiran anak-anak di workshop yang dilakukan atau di retreat itu malah kayak menjangkarkan energi kolektif yang ada di situ tuh dengan energi apa ya? Innocence gitu loh. Ketika ada anak-anak dan kita ngelihat mereka behave di sana dengan energinya mereka, the way they behave in their random way, itu mengkoneksikan kita juga dengan inner child di diri kita yang juga secara natural dan instinktif itu sangat kreatif dan juga spontan dan abundant in life force, abundant in creativity. So you can bring your children. Kemudian di Surabaya, di daerah mana? Di Pacet, itu sekitar 1 jam ya kalau nggak salah dari Surabaya. Kemudian pertanyaan berikutnya, penutupan retreat, apakah peserta akan ikut semua? Tidak. Penutupan retreat ini milih. Kalau misalnya kamu sudah datang di workshop tour, oke, terus kamu pengen ikut retreat di Sabang karena itu 3 malam 4 hari, jadi kamu harus bayar lagi untuk tempat tidur kamu, akomodasi sama di sana, karena ini di ujung Indonesia guys. Kita bakal ke 0 km untuk menjangkarkan grid di sana. Kita bakal set intention di sana bareng-bareng di 0 km, yang itu juga mewakili titik 0 di hidup kita. Tadabur alam tahun ini tidak di Tangkahan tapi di Sabang, dan ini kita ngambil momentum dari Innate Wisdom. Dan apakah female only? Kalau untuk di retreat, yes, di retreat cuma boleh perempuan yang hadir, tapi kalau untuk di workshop tour boleh datang, boleh laki-laki juga ikut gitu, karena beberapa peserta juga ada yang bawa pasangannya, udah daftar sama suaminya. Kalau kamu mau beli online course tapi nggak bisa ikut workshop tournya gimana? Don't worry, kamu tetap bisa belajar kayak biasa, dan nanti di pertemuan yang dimana itu akan ngebahas semua full praktek, modalitas yang bisa kamu praktekin di rumah, termasuk gerak sadar untuk kamu bisa mengembody realita optimum kamu lewat tubuh ya, karena kan memang kita bergerak dengan tubuh kita mengambil aksi dengan tubuh kita, jadi kita harus connect sama tubuh kita, dan kita akan melakukannya dengan gerak sadar. Oke, itu kayak meditasi gerak, terlihat seperti menari kontemporer tapi sangat soft dan indah sebenarnya, and you will experience a deep connection, almost like transcendental experience where you realize that oh my god, I'm a human being, saya bisa melakukan apapun dengan tubuh ini dan saya sangat mencintai tubuh ini. Itu intinya. Oke, jadi kita akan melakukan itu semua dan akan direkam. Jadi buat kamu yang sudah enroll online course tapi kamu nggak bisa datang, no worries, kamu akan dapetin recordingnya, karena nanti semuanya juga akan diupload lagi di online course Innate Wisdom and Purpose. Saya ngerasa online course Innate Wisdom and Purpose ini project yang masih terus berjalan. Jadi kalau misalnya kamu sudah enroll, sama kayak waktu itu yang ebook transformasi ya, di awal-awal saya ngerasa walaupun udah bayar desainer waktu itu untuk bikin ebooknya, tapi saya nggak puas. Di tengah jalan saya ganti semuanya, saya bikin yang baru, saya nambahin 17 halaman lagi, jadi kalau nggak salah totalnya itu 34 halaman ya kalau nggak salah. Dan itu tuh ya saya upload gratis aja gitu, dan teman-teman yang sudah akses tetap bisa buka yang baru. That's how abundant I feel about this project that I make, selaras dengan apa yang nanti kita dapetin di prosesnya. Termasuk nanti pas kita workshop tour, itu kan pasti experience-nya bakal beda ya. Itu bakal direkam, saya bawa tim juga dari Medan soalnya untuk bantu dokumentasi, dan itu akan diupload di online course-nya di web.
you will be able to follow the modalities. Kamu bisa ngikutin yang dipraktekin bareng-bareng di sana walaupun kamu nggak ikut. Tapi kalau kamu bisa ikut, please make it happen ya. Apalagi kalau kamu udah beli, kalau kamu bisa, please make it happen, karena saya nggak tahu lagi kapan momentum ini datang untuk melakukan workshop tour ini. Sesuatu yang gila yang saya nggak nyangka bisa terjadi kayak gini. Tapi when God tells you to jump, you jump. Dan kita lebih dari itu, nggak cuma belajar dan praktekin modalitas guys. Niat kita adalah untuk anchoring the grid. Kalau kamu udah buka bagian 3, kamu ngerti apa yang saya maksud. Kita mau menjangkarkan gridnya, oke, lintasan energinya. So apakah nanti akan dibuat lagi? Nggak tahu, saya nggak yakin. Kalaupun iya, mungkin akan di tempat yang berbeda, dan itu juga tidak bisa dipastikan. Oke, jadi kalau kamu bisa datang, kamu sudah enroll, kamu bisa datang, please make it happen. Ini momentum ya, jadi kita ambil bareng-bareng. Yes, malam ini ada yang nanya barusan, malam ini terakhir diskon. Kalau mau dapat diskon setelah lewat tanggal 17 gimana? Ini kan harga diskon launch kayak biasa saya selalu bikin 1777. Malam ini jam 12 malam udah balik ke 2.222.000. Dan kalau misalnya setelah dari situ kamu pengen diskon juga, oke, masih dengan harga yang sama, pertukaran energinya adalah membawa satu teman. Jadi 1777 itu untuk kamu sendiri, tapi kamu bawa teman dan dia juga akan mendapatkan harga yang sama. Jadi kalian diskonnya berdua, oke. Dan ini pertukaran energinya. So kalau misalnya kamu saat ini sudah masuk dan belum masuk grup, boleh masuk grup, karena nanti kita mau konfirmasi kamu akan datang di titik yang mana. Boleh nyicil atau enggak? Boleh, sebelum eventnya mulai itu H-7 pembayaran terakhir, oke. Jadi kalau misalnya kamu nanti yang di Medan, berarti emang momen untuk nyicilnya bisa lebih lama kan, karena acaranya lebih lama. Iya, ini kemudahan yang bisa kamu akses ya. Dan kalau misalnya punya toddler, boleh bawa aja toddlernya, ntar kita main musik sama dia juga. Dia boleh ikut nyanyi, dia boleh ikut gambar. We're going to have fun together because this is the community party, I can see it that way. Ini adalah pesta komunitas di mana kita udah sering terhubung selama ini. Ayo kita ketemu langsung. Dan iya, kalau misalnya udah enroll in Innate Wisdom and Purpose, ini otomatis bisa ikut. Yes, bisa ikut. I cannot wait to see you. Teman-teman yang sudah enroll nih, saya lihat juga banyak presiden yang udah enroll ya. Nanti boleh chat admin ya. Itu kan di link yang terakhir ada tuh, kamu bisa langsung masuk ke grup. Dari tahun berapa sih kita kayak gini? Dan sekarang di grup kita ya, di Discord itu ada yang udah bareng-bareng belajar investasi, ada yang udah ketemu dan bikin bisnis bareng. Terus kayak kita belum pernah ketemu ya. Jadi kayak tahun ini tuh ketemu, kayaknya itu tuh hadiah dari Allah memang gitu. Jadi saya ngerasa kayak kita tuh difasilitasi untuk melakukan semua ini. And I'm just so grateful, and I just want to let you know that kalian ya, teman-teman di sini itu salah satu orang-orang yang paling real yang saya kenal, berani dan real yang saya kenal dari 2020 ya. Kita enggak, 2018 bahkan MBS kita bikin kelas waktu itu kan, tapi 2020 tuh kita bikin Discord ya. Bahkan koneksi saya sama teman-teman MBS tuh terasa lebih dalam dibandingkan dengan orang-orang yang saya kenal dari SD, SMP, SMA, karena memang kita datang dengan intensi yang sama kan. Kita pengen ngelihat siapa sih kita sebenarnya, apa sih yang perlu ditransform di diri saya, karena saya tahu nih ada banyak bagian diri saya nggak sejati. And then seeing how you guys grow and I grow with you, and you saw me cry, like you saw me creating things, dan kemudian saya keluar dari bisnis yang saya bikin, kemudian like unfolding before your eyes gitu. Jadi apapun yang terjadi di hidup saya sekarang, ada MBS, ada Tangkahan, ada Rangmanas, ini semua adalah testament bahwa apa yang kita praktekkan selama ini ternyata benar. So let's celebrate this together. Sampai ketemu ya di 5 titik itu. Terima kasih sudah ada di sini. Sudah maghrib, kita sholat dulu. Terakhir sebelum sholat ya, pada saat kamu lagi ngambil wudhu, bacakan setiap bagian tubuh kamu dengan detail. Pada saat tangan, kamu bisa bilang, ya Allah, bersihkanlah tanganku dari segala hal yang tidak seharusnya ku ambil dan ku lakukan. Izinkanlah tangan ini menjadi perpanjangan tanganmu mewujudkan ko-kreasi bumi surgawi. Kamu lagi kumur-kumur, kamu bersihin mulut kamu sambil kamu niatin, ya Allah, bersihkanlah mulutku dari segala dusta, dari segala kebohongan, dari segala hal yang tidak selaras, dari kesesatan lidahku sendiri. Izinkanlah agar mulut ini, lisanku, untuk senantiasa dibersamai oleh kebijaksanaan, kebenaran, kasih sayang, dan kecerdasanmu. Kemudian di bagian hidung, bersihkanlah hidungku dari semua prasangka, keburukan, silah dengan ketajaman untuk membawi segala bahaya dan kebaikan di sekelilingku. Muka, bersihkanlah wajahku dari segala topeng, dari segala hal yang tidak selaras dengan potensi sejatiku. Aktifasilah cahaya surga di setiap lapis tubuh, jiwa, dan keberadaanku. Kalau tangan tadi kamu bisa diulang ya, habis muka, bagian tangan sampai ini kamu bisa ulang lagi. Rambut, kamu bilang transformasi segala anxiety menjadi iman, jadi cinta.
telinga, bersihkanlah segala hal yang tidak seharusnya kudengarkan, izinkanlah telinga ini untuk senantiasa mendengarkan bisikan cinta kasih bijaksanaanmu. Kaki, bersihkanlah kakiku dari segala langkah kecerobohan di masa lalu, dan izinkanlah agar kaki ini untuk senantiasa melangkah kepada ruang waktu realita optimum takdir tertinggi sebagaimana yang kau kehendaki saat menciptakanku pertama kali. Like, make everything in your life itu sebagai lompatan-lompatan realita kecil lewat intensi kamu. Kamu pakai baju, kamu dandan, kamu makan, libatkan niat di sana. Karena apa yang terjadi di hidup saya saat ini, saya bisa bilang bahwa semua diawali niat, keberanian datang di tengah-tengahnya. Life can change fast. So, ya, selamat hidup baru. Saya selalu bilang seperti itu karena saya tahu itu sebuah keputusan yang bisa kita ambil dari detik ke detik. Selamat hidup baru. Setiap detik adalah momentum untuk selalu hidup baru. Selamat hidup baru teman-teman yang sudah di sini. Sampai ketemu di workshop tour. Ya, ini kan tanggal 17 Juni ya. 17 Juli itu udah workshop tour berarti. Udah workshop tour. Itu saya lagi jalan balik dari Jakarta ke Medan. So, ya, sampai ketemu in real life. I cannot wait to hug you and to celebrate us together. Selamat sholat maghrib semuanya. Have a beautiful evening. I love you.